pada minggu ke-11 ini kita coba lanjutkan materi. Kalau kita coba definisikan langkah-langkahnya, kemungkinan ada 3 macam seperti ini. Jadi kalau kita sudah mengenal inputnya dan kita ingin mendapatkan outputnya, kita bisa menghitung di sini misalkan X besar fungsi omega dari sinyal input dengan transformasi Fourier. Nah, ini definisinya seperti ini. X besar omeganya ini dihitung dengan transformasi Fourier. Nah, di sini sebagaimana yang kita dapatkan pada pasangan integral untuk transformasi Fourier, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ilustrasinya mungkin ditunjukkan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung pada domain frekuensi, tadi kan bentuknya perkalian, jadi kita bisa nyatakan Y besar fungsi omega ini sama dengan H besar fungsi omega dikali X besar fungsi omega. Ini bisa substitusikan dengan nilai X-nya adalah yang kita dapatkan dari transformasi Fourier sebelumnya. Nah, di sini bentuk dari 2pi delta omega minus omega 0 ini hanya akan berharga pada nilai omega sama dengan omega 0. Maka dari sini frekuensi respons di sini hanya akan berharga ketika dikalikan pada posisi omega 0. Maka di sini yang memiliki harga hanya H fungsi omega 0. Kalau sebelumnya ini kita punya omega karena yang lainnya berharga 0, ya di sini hanya omega 0 yang memiliki harga, maka di sini adalah bentuk ini. Ini adalah bentuk yang kemarin kita nyatakan sebagai eigenfunction ya dari bentuk ini. Dan langkah ketiga, ketika kita ingin mendapatkan output Y fungsi T, maka di sini adalah bentuk inverse transformasi Fourier dari Y besar fungsi omega. Ya, ini bentuknya seperti ini dan kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ini kurang lebih penjelasan yang sama seperti yang kita bahas minggu sebelumnya. Hanya mungkin ini adalah bentuk lain ketika kita mencoba melibatkan konsep di dalam domain frekuensi dari perkalian. Nah, untuk contoh yang lebih bisa digunakan, mungkin bisa akan dapat bayangan sebagaimana kita menggunakan transformasi Laplace. Kemarin kita udah belajar berhitung, jadi di sini akan coba ditunjukkan saja secara cepat. Ini sudah saya buat videonya di EduNext, jadi kurang lebih ini nanti bisa diikuti, dicek untuk mempercepat materi kita di video EduNext-nya. Nah, tapi ini akan saya jelaskan sedikit mungkin tadi yang sudah kita bahas. Jadi kalau misalkan kita punya sinyal input X fungsi T dan impulse respons H fungsi T diberikan bentuknya seperti ini, di mana X fungsi T-nya adalah E pangkat minus 5T dikali U fungsi T, di mana U di sini tadi sudah dijelaskan adalah unit step, maka dia memiliki nilai pada saat time lebih besar sama dengan 0. Di sini juga pada saat time lebih besar sama dengan 0, karena di sini ada unit step-nya. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan Y fungsi T, nah kita bisa melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu langkah 1, 2, 3 ini. Nah, itu nanti kita akan berhubungan dengan transformasi Fourier atau bisa juga transformasi Laplace, karena di sini kan kemarin kita juga berhubungan dengan fungsi eksponensial ya, eksponensial kompleks. Nah, di situ kita akan mendapatkan solusi atau perhitungan yang akan relatif lebih sederhana dengan adanya bentuk pecahan, yaitu ada nominator dan denominator, ada pembilang dan penyebut. Nah, kemudian dari situ setelah kita memahami transformasi Fourier, maka kita relatif akan mendapatkan inverse-nya juga akan relatif mudah dari dari integral yang sudah kita lakukan kalau kita pahami dari bentuk transformasi Fourier. Nah, sekali lagi ini supaya ada effortnya, mungkin saya encourage untuk melihat di video di EduNext untuk contoh yang ini. Oke, jadi ini mungkin ada di modul 9 kalau nggak salah, ada di segmen ke-3 atau segmen ke-4 begitu. Oke, nah nanti mudah-mudahan Anda akan menemukan persamaan dalam bentuk aljabar
untuk pembilang dan penyebut, dan kemudian akan lebih mudah pada saat proses transformasi inverse Fourier. Ya, kurang lebih sama seperti yang sudah kita pelajari pada saat kita kemarin belajar transformasi Laplace. Baik, itu tadi adalah materi yang kita coba tunjukkan untuk mengingat kembali materi pada minggu sebelumnya. Nah, demikian juga pada ini, karena kalau kita belajar analisis sinyal geofisika atau analisis sinyal gitu ya, hampir semua materi itu berkaitan pada setiap minggunya. Jadi ada beberapa potongan-potongan slide itu saya coba tampilkan kembali, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa yang dulu kita pernah sebutkan secara sekilas itu nanti akan dipakai di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan continuous time Fourier transform dan discrete time Fourier transform. Nah, di sini kita pada domain frekuensi utamanya, karena kita membahas frekuensi respons, pada CTFT ini kan kita menggunakan kapital omega seperti ini, dan di TFT ini ada omega kecil. Nah, beberapa catatan ini perlu dipahami. Untuk continuous time Fourier transform atau CTFT ini akan memiliki rentang frekuensi kapital omega dengan nilai yang besar begitu ya. Di sini bisa dinyatakan sebagai minus tak hingga sampai tak hingga. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.